Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk memuji Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna lagi maha terpuji. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hukum yang seluruhnya berlaku kepada makhluknya, yang berkisar di antara ihsan wal adl, kebaikan dan keadilan. Rasa syukur kita hendaknya kita aturkan kembali kepada Allah yang juga telah memberikan kenikmatan dan kenikmatan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan itu semua adalah bentuk kedermawanan Allah kepada hambanya. Dan tugas kita terhadap nikmat tersebut adalah senantiasa terus bersyukur kepadanya. Pada kesempatan ini kita mengkaji kitab Arba'un An-Nawawiyah karangan dari Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini masuk pada hadis Al-Thamin Ashar, hadis yang ke-18. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, An Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutkanlah perkara yang buruk itu dengan perkara yang baik,
niscaya perkara yang baik itu akan menghapuskan perkara yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan derajat hadis ini adalah hasan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis cukup pendek tapi cukup bagi kita untuk melakukan yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Karena hubungan kita ada dua, ada hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Hubungan kepada manusia itu terbagi-bagi. Ada hubungan kepada diri sendiri, ada hubungan kepada selainnya. Maka cukup dengan hadis ini sudah terarah, terbimbing kehidupan kita ketika kita memahami dengan baik antara hadis ini. Tapi sebelum itu, dari 17 hadis yang kita lalui, ada beberapa sahabat yang telah kita kenal. Pada kesempatan ini ada seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan atau julukan Abu Dzar Al-Ghifari. Sering mendengar ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini dijuluki dengan kunyah Abu Dzar. Nama asli beliau disebutkan oleh Imam Nawawi adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Kunyahnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia dari suku Al-Ghifar. Dan suku Al-Ghifar ini bukan suku yang berada di sekitaran Mekah, cukup jauh. Suku yang cukup jauh dari kota Mekah. Tapi Masya Allah, Jundub bin Junadah Abu Dzar ini adalah salah satu di antara sahabat yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, barisan sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Bahkan riwayat dijelaskan oleh sahabat bahwa beliau ini adalah orang yang kelima masuk Islam. Yang pertama siapa? Siapa? Abu Bakar, Khadijah, Ali. Di antara tiga ini, siapa yang pertama? Khadijah? Khadijah yang pertama. Iya, Khadijah yang pertama dari kalangan wanita. Abu Bakar yang pertama dari kalangan lelaki dewasa. Dan Ali bin Abi Thalib yang pertama dari kalangan anak-anak. Selesai masalah, tidak ada lagi khilaf. Kemudian diruntut ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah ranking kelima dari barisan sahabat yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Mengapa? Sedangkan beliau ini bukan penduduk Mekah. Kalau Abu Bakar jelas beliau adalah Quraisy. Kemudian ibunda Khadijah binti Khuwailid wajar karena beliau adalah istri Nabi SAW. Kalau Ali bin Abi Thalib ya sangat jelas karena beliau adalah sepupu Nabi. Yang merawat beliau adalah Nabi, karena ketika di Jazirah Arab terkena paceklik yang berkepanjangan sehingga orang-orang mendapatkan kesulitan
di dalam makan, di dalam harta, karena kekeringan, paceklik. Dan di antara orang yang mengalami kesulitan itu adalah Abu Thalib. Nah, Bani Hashim mengadakan rapat untuk membantu dari orang-orang yang kesusahan. Nah, di antara orang-orang yang kesusahan itu adalah Abu Thalib, karena Abu Thalib ini anaknya banyak. Maka bagaimana caranya? Jadi di antara paman-paman, di antara orang-orang yang berkabilah Hashim pada waktu itu bukan membantu melalui harta, karena mereka juga butuh harta dan punya harta. Tapi bagaimana caranya? Mengambil salah satu dari putranya Abu Thalib. Ya, maka Hamzah mengambil Thalib. Kemudian Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib. Beliau yang mengasuhnya sampai akhirnya beliau menjadi menantunya. Menikah dengan siapa? Putri Nabi, Fatimah, putri bungsu Nabi. Nah, maka Abu Dhar ini mengapa? Beliau bukan orang Quraisy, bukan penduduk Mekah. Beliau penduduk Ghifar, arah ke Syam. Arah ke Syam itu arah kemana? Kalau dari kota Madinah, dari kota Mekah. Belum tahu, belum ada gambaran. Nggak usah, nggak usah dipikir. Ya, Ghifar. Ceritanya, beliau ini diceritakan di dalam Sahih Muslim. Ya, kisah masuk Islamnya Abu Dhar Al-Ghifari. Kok beliau ini menjadi as-sabiqul awwal, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, sedangkan beliau bukan orang Quraisy, tapi penduduk di luar Mekah, Ghifar. Beliau ini punya saudara, ya, namanya adalah Unais. Ya, beliau punya seorang ibu, Ghifar, Unais, Abu Dhar, Jundub ini, Unais dan ibunya punya rencana main ke Mekah. Baru punya rencana. Kemudian beliau ini mendengar, orang tiga ini mendengar ada seseorang yang mengaku Nabi dari kalangan Quraisy yang tinggal di Mekah. Kemudian Abu Dhar mengutus atau memerintahkan kepada kakaknya, kepada saudaranya Unais, ya Unais, engkau duluanlah ke Mekah, sementara aku menjaga ibu. Tidak mungkin kita berdua-dua ke sana lalu kita tinggalkan ibu. Maka berangkatlah kau ke kota Mekah, cari sosok orang yang mengaku Nabi itu. Maka berangkatlah Unais ke kota Mekah. Lama tidak pulang-pulang. Ya, kemudian setelah berapa lama waktu, pulanglah Unais ke kampungnya Ghifar. Maka wajar, ya, Abu Dhar bertanya kepada saudaranya, apakah engkau telah menemukan siapa orang yang telah mengaku Nabi itu? Lalu bagaimana reaksi orang-orang yang ada di sekelilingnya, kaumnya, terhadap orang tersebut? Maka Unais menjawab, yaquluna innahum yaqulu, sesungguhnya mereka, kaumnya itu berkata kepada orang yang mengaku Nabi ini, innahu syairun wa kahinun. Ya, sesungguhnya orang yang mengaku Nabi itu dijuluki oleh kaumnya adalah kahin, dukun, wa syairun, tukang syair. Tukang syair. Ini julukan yang dijuluki oleh kaumnya kepada orang yang mengaku Nabi tersebut. Maka Abu Dhar bertanya lagi, lalu bagaimana menurutmu? Kata Unais, saya sering bertemu dengan dukun. Saya tahu betul tingkah laku, pola dukun. Dan aku melihat sosok orang yang mengaku Nabi itu berbeda dengan dukun.
Karena aku banyak teman-teman dukun dan aku tahu persis. Sesungguhnya orang yang mengaku nabi itu bukan dukun. Lalu tentang tuduhan dia ini adalah tukang syair, majnun, ya gitu kan, tukang syair. Kata Unes, aku ini adalah orang yang pandai di dalam melantunkan syair. Aku tahu betul bahasa-bahasa syair, aku ahlinya. Dan aku melihat dari kata-kata yang keluar dari orang yang dituduh tukang syair itu bukan sembarang ucapan. Kalau aku tahu kalau syair itu begini. Adapun kata-kata yang keluar dari orang yang dituduh tukang syair itu bukan syair sembarangan, bukan bahasa manusia, bahasa yang susah dicerna oleh akal. Maka kata Abu Dhar, bagaimana kesimpulannya terhadap orang yang kau temui yang dia telah mengaku nabi? Kata Unais, sungguh aku lebih percaya kepada orang yang dituduh itu dan orang-orang yang menuduh itu orang-orang yang dusta. Ini kepolosan orang kampung, ya, kepolosan orang-orang yang belum tercemari dengan bahasa-bahasa atau pemikiran-pemikiran. Orang kampung datang dengan kepolosannya, dia akan menangkap betapa benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi bukan seorang dukun, Nabi bukan seorang tukang syair. Maka kata Abu Dhar, kalau begitu izinkan aku berangkat. Gantian, engkau menjaga ibu, aku yang ingin menemui orang yang mengaku Nabi. Tapi sudah punya bekal. Karena begini. Karena berita itu datang dari saudaranya Unes. Maka Abu Dhar berangkat menuju Mekah. Dan ketika telah sampai di Mekah, Abu Dhar berpikir, bagaimana caranya saya bertanya kepada orang tentang sosok orang yang mengaku nabi ini. Ya, tidak pernah melihat. Kalau sekarang kan gampang melihat orang. Kalau dia sudah terkenal, pasti banyak di medsos, ketik namanya, pasti keluar wajahnya. Nah, ini bagaimana? Abu Dhar bingung. Akhirnya Abu Dhar mendatangi seseorang yang paling kurus, gembel, ya artinya orang yang kalau ditanya itu tidak niku-niku. Iya. Maka Abu Dhar bertanya, wahai fulan, tahukah engkau sosok yang katanya telah murtad dari agamanya? Begitu Abu Dhar bertanya. Kenapa Nabi ini sudah dianggap telah murtad dari agama nenek moyang mereka? Ini salah satu bentuk usaha orang-orang musyrikin untuk menjauhkan Nabi, orang-orang dari Nabi. Orang murtad. Ya, kalau ada yang begitu pada hari ini sama persis dengan kelakuan orang-orang masa jahiliyah di masa kaum musyrikin dahulu. Ini murtad, ini telah murtad dari kelompoknya, ini telah keluar, dan seterusnya. Maka lantas orang tersebut, ya, orang yang orang kurus tadi, orang yang tadi, engkau ingin mengikuti orang murtad itu? Maka dia langsung berteriak, hei para manusia, ini ada orang yang ingin mengikuti orang yang telah murtad dari agama kita. Langsung Abu Dhar itu diserbu oleh orang-orang Quraisy, dipukuli, dilempari pakai batu, dilempari pakai tulang, dilempari pakai sendal, sehingga sekujur tubuh Abu Dhar itu berdarah. Setelah dipukuli, mereka sudah puas, tiada berdayanya Abu Dhar. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngopeni. Kalau kita kan langsung diantar ke puskesmas, diantar ke rumah sakit, gitu kan. Kalau itu tidak dibiarkan begitu saja, sehingga Abu Dhar tidak berdaya. Maka beliau terus berusaha dengan sekuat tenaganya. Maka hari pertama
beliau ini sudah kepayahan karena sudah lemah, dipukuli, dibiarkan. Beliau minum air Zam-Zam. Karena ini di Mekah, minum air Zam-Zam hari pertama, pulih. Hari kedua minum air lagi, hari ketiga sampai hari ke-30 baru kuat beliau. Bahkan diriwayatkan beliau menjadi gemuk karena minum air Zam-Zam. Masya Allah, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminum. Kalau dia niat untuk menghilangkan dahaga, hilang dahaganya. Kalau niat untuk mencari pengobatan, pasti hilang. Ya, kalau niat ingin untuk dikuatkan hafalannya, pasti kuat hafalannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Ali. Beliau umur 12 tahun ke Mekah. Beliau di situ tinggal di situ sampai beliau jadi imam Masjidil Haram. Beliau ketika meminum air Zam-Zam, beliau niat, ya Allah, kuatkan hafalanku seperti hafalan Imam Al-Ghazali, guru beliau. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam itu niatkan. Niat apa? Niat untuk kesehatan, niat untuk kuatkan hafalan, niat untuk supaya tidak lapar. Sebagaimana Abu Dzar selama 30 hari tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh beliau melainkan hanya air Zam-Zam. Baik, ketika beliau mengembara lagi mencari sosok di mana orang yang mengaku Nabi itu, Allah pertemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan. Maka ya namanya ya ada usaha di situ seperti Salman Al-Farisi, begitu ya, pengembaraan yang luar biasa. Allah pertemukan. Maka Abu Dzar pun akhirnya ditemukan dengan Nabi SAW. Tapi Masya Allah, belum tahu gambarannya bagaimana, belum ada kabar-kabar tentang wajah-wajahnya bagaimana. Tapi Abu Dzar sudah punya insting, oh ini pasti orang yang mengaku Nabi itu. Maka Abu Dzar pun berusaha mencoba dengan mengucapkan Assalamualaikum. Riwayat mengatakan salam yang pertama kali ada itu adalah Abu Dzar yang awalnya. Ini salam yang pertama kali, Abu Dzar, Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Mimman anta? Dari mana engkau? Pasti kalau di kota di Arab itu kalau ditanya dari mana, pasti suku yang ditanya. Maka Abu Dzar menjawab, min Ghifar, dari Ghifar. Ya, dari suku Ghifar. Maka Nabi kembali bertanya, bersama siapa engkau? Sendiri. Mengapa engkau gerakan engkau datang ke sini? Ya, saya ingin mencari orang yang mengaku Nabi, yang kata kaumnya dia adalah orang yang dukun, kahit, ya, kemudian dia adalah syair. Maka Nabi SAW perkenalkan dirinya. Maka Nabi bertanya, sudah berapa hari di sini? Sudah 30 hari. Makan apa engkau di sini? Hanya air Zam-Zam. Maka Nabi mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Sesungguhnya air Zam-Zam itu untuk apa yang dia berniat ketika meminum. Nah, maka kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah mendapatkan kebaikan. Maka Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, izinkan aku untuk membaca 2 kalimat syahadat. Maka Abu Dzar dengan suara lantang, dengan suara keras mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para musyrikin Quraisy. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka ketika suara itu di telinga oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kembali Abu Dzar ditikam, dipukuli,
kembali. Maka melihat ini, Abbas mengatakan, paman Nabi SAW, wailakum, celaka kalian, mengapa engkau pukuli dia? Dia ini dari Ghifar. Ada apa dengan Ghifar itu? Orang Ghifar itu badannya kuat-kuat, badannya kuat-kuat, ya, keker-keker badannya. Ini orang-orang Ghifar. Kata Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, celaka kalian, dia ini orang Ghifar. Kita kalau pergi ke Sam itu pasti melewati kampung mereka. Kalau mereka mendengar bahwasanya Quraisy telah menyakiti, telah membunuh suku daripada Ghifar, wail, celaka kalian, bahaya kalian, tidak bisa lagi pergi ke Syam kalian, dihadang kalian. Ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Dhar. Maka mereka gentar juga, nggak berani memukul lagi, tidak berani macam-macam dengan Abu Dhar. Akhirnya mereka membiarkan Abu Dhar. Abu Dhar dengan begitu terus semangat menampakkan keislamannya, terus memancing-mancing orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy nggak berani lagi dengan Abu Dhar, karena kalau dia apa-apain khawatir nanti nggak bisa lagi pergi ke Syam melewati kampung Al-Ghifar. Ya, Masya Allah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Dhar ini, beliau adalah sosok sahabat yang setia menemani Nabi SAW. Maka beliau pun diperintahkan oleh Nabi SAW untuk pulang ke kampungnya Ghifar. Maka Nabi Muhammad mengatakan tentang kaum Ghifar, ini kaumnya, kaum Ghifar, ya, bahwasanya kaum Ghifar itu adalah suku yang pertama kali aslam, masuk Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, Ghifarun ghafarallahu lahum. Wahai Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa aslamallahu lahum, dan Allah telah mengislamkan kalian. Masya Allah, ya, Ghifar. Maka Nabi SAW mintakan kepada Abu Dhar untuk pulang ke kampungnya, untuk mengajak kepada kaumnya, untuk menerangkan kepada kaumnya tentang kebenaran risalah Nabi SAW. Kemudian setelah beliau pulang, Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Ketika 2 tahun Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, orang-orang Ghifar, bahkan Abu Dhar sendiri ikut berhijrah menuju kota Madinah juga. Maka di sana Abu Dhar banyak sekali kebersamaan dengan Nabi SAW di dalam menuntut ilmu, di dalam berjihad, di dalam suka maupun duka. Dan Masya Allah, Abu Dhar dengan bangganya menyampaikan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka di antaranya apa? Ada 7 wasiat yang diberikan langsung kepada Abu Dhar dari Nabi Muhammad SAW. Ini kekhususan Abu Dhar, 7 wasiat. Kata Abu Dhar, Amaroni Khalili, kekasihku telah memerintahkan, mewasiatkan kepadaku, bisaba'in, dengan 7 wasiat. Yang pertama, Amaroni yuhibbul masakin wa danaru minhum wa danaru minhum. Amaroni Khalili, Nabi memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Memang luar biasa Abu Dhar, dekat sekali dengan orang-orang miskin. Karena ketika kita dekat dengan orang-orang miskin, dekat atau mencintai mereka, akan membuahkan rasa syukur yang lebih besar. Kalau kita dekat dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang sederhana, maka rasa syukur itu semakin besar. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang kaya, biasanya kita sulit bersyukur. Ya, kita punya sepeda ontel, orang kaya itu punya Fortuner. Kenapa saya begini ya Allah, dia begitu? Kan begitu. Ya, dia punya rumah yang mewah, kita punya hanya keripik saja. Kita berkata, ya Allah, kenapa kau takdir aku begini? Kan sulit untuk
menggapai rasa syukur kalau kita dekat dengan apa? Orang kaya. Tapi Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar untuk apa? Mencintai orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Supaya apa? Supaya tumbuh rasa syukur dengan keadaan kita. Kemudian amaroni an anzura huwa asfala, ya, wandur wala tanzur man huwa fawqi. Nabi memerintahkan kepadaku untuk senantiasa melihat kepada orang-orang yang di bawah. Dari masalah apa ini? Dari masalah dunia. Dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk tidak melihat kepada orang yang berada di atas dalam masalah dunia. Ya, kenapa? Karena Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain. Ya, lihatlah kepada orang-orang di bawah, jangan engkau melihat kepada orang-orang yang di atas. Ini dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, Nabi memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak melihat ke bawah. Jangan melihat di atas. Dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, Nabi memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada orang-orang yang di atas. Jangan melihat kepada orang-orang yang di bawah. Ini adilnya Nabi Muhammad SAW untuk memberikan motivasi. Yang ketiga, amaroni an asila rahim wa in adbara. Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk senantiasa terus menyambung tali silaturahim walaupun orang-orang itu membelakangi, meninggalkan. Terus sambung tali silaturahim. Ya, jadi tali silaturahim itu adalah kita menyambung hubungan kepada orang-orang yang punya nasab dengan kita. Ya, ketika mereka menjauh dari kita, sambung. Ketika sudah jauh nasabnya, sambung kembali dengan pernikahan misalnya, dengan persusuan misalnya. Baik. Yang keempat, wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Nabi memerintahkan kepadaku untuk tidak banyak-banyak meminta kepada seorang pun. Ya, karena kalau kita terlalu sering banyak meminta kepada orang, pertama itu akan menghilangkan tawakal kepada Allah. Kedua, akan merendahkan derajat kita. Orang peminta-minta itu rendah. Ketiga, mungkin sekali dua kali kita meminta orang bisa bantu, tapi kalau keseringan bisa menyakiti hati orang lain. Nah ini, jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abu Dzar untuk jangan terlalu banyak tergantung kepada manusia. Ya, usaha sendiri. Kemudian yang kelima, wa amarani an aqula haqqan wa in kana murra. Nabi memerintahkan kepadaku untuk mengatakan apa adanya, mengatakan kebenaran walaupun pahit. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa amarani alla takhafu fillah laumata laim. Ya, janganlah takut ya celaan daripada orang-orang yang mencela. Jangan khawatir ketika ada orang yang mencela, ya, ada orang-orang yang menghinakan. Jangan khawatir. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Nabi SAW untuk untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, menunjukkan kita adalah hamba yang lemah, Allah yang maha kuat. Ini 7 wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Hanya beliau setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau di akhir kehidupannya termasuk dari sahabat yang uzlah. Uzlah itu menyendiri di tempat yang jauh dari kota bersama keluarganya, bersama istrinya. Ya, karena beliau dengan menyendiri tidak terlalu banyak bergaul dengan orang, bisa bermuhasabah. Nah, ini diantara sahabat yang menyendiri di akhir tuanya. Baik, banyak ya keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari. Hanya saja perlu kita gali-gali kembali tentang manaqib-manaqib yang beliau miliki. Kemudian sahabat yang kedua adalah Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman.
namanya adalah Mu'adz. Mu'adz bin Jabal. Jabal itu apa namanya? Gunung ya. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Abdurrahman yaitu Mu'adz bin Jabal ini adalah tokoh senior sahabat. Beliau banyak sekali kebersamaannya bersama Nabi dalam kondisi apapun. Ya, beliau sering dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan Nabi, di atas keledai, di atas unta. Bagaimana Nabi mengkhususkan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, apa sih hak Allah atas hambanya? Wahai Mu'adz, hal adullukum ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Ya Mu'adz, ya Mu'adz, kan begitu. Artinya kalau Nabi saja sering memanggil nama Mu'adz, wahai Mu'adz, betapa dekat kedudukan Mu'adz dengan Nabi SAW. Terkadang ada suatu rahasia-rahasia, terkadang ada nasihat-nasihat yang khusus kepada Mu'adz. Ini menunjukkan bahwa Mu'adz itu dekat dengan Nabi. Dan Masya Allah, ketika Rasulullah SAW sudah menganggap Mu'adz ini adalah orang yang sudah alim berilmu, sudah cukup bekalnya untuk berdakwah, maka Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Maka pembuka dakwah di negeri Yaman yang pertama kali adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz itu adalah ulama Yaman. Jadi Masya Allah, kalau ada ulama-ulama berasal dari Yaman, nah itu pembukanya adalah Mu'adz bin Jabal. Masya Allah ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, anta'ti min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan pergi ke negeri Yaman. Sebentar lagi engkau akan mendatangi orang-orang yang punya ilmu, punya kitab di sisi mereka. Artinya Nabi memberikan isyarat, persiapkan bekal-bekal dalam berdakwah, karena mereka punya ilmu. Nah, ini bukan sembarangan untuk menghadapi orang-orang yang punya ilmu itu. Maka Nabi sudah menganggap Mu'adz punya bekal, punya ilmu sudah. Nah, maka untuk khurus, paham khurus ya, keluar itu harus memiliki bekal ilmu, tidak sembarangan. Ketika kita sudah memiliki surah bentuk, wah ini ustaz, ke peci, ke jubah, bahkan tambah surban, tasbih, begitu kan? Ayo ustaz, ditanya nanti, dimintai fatwa nanti. Kalau tidak punya ilmu, loh, bukan ustaz toh. Ini kan orang kecewa. Atau nanti, waduh, dari tanya saya ini, taqawul Allah berkata terhadap agama Allah ini tanpa ilmu, sembarangan dia. Di mana letak amanah ilmu? Maka berilmu dulu. Makanya para ulama itu mengatakan ilmu dulu sebelum berdakwah, ilmu dulu sebelum berkata, ilmu dulu sebelum beramal. Karena bekal yang pertama kali adalah ilmu. Sebagaimana Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ilmu pertama kali. Yang Nabi sudah mengajari Mu'adz dalam setiap keadaan, dalam keadaan membonceng, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjihad, dalam keadaan safar. Ini Mu'adz. Sehingga sudah dirasa sudah mampu, Nabi memerintahkan kepada Mu'adz untuk pergi ke negeri Yaman, untuk membuka dakwah di kota Yaman. Maka beliau di sana disambut luar biasa, ya. Mu'adz dakwah yang pertama kali ketika beliau tiba ke negeri Yaman, apa kata Nabi? Falyakun awalu tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka apa? Tauhid, la ilaha illallah. Baru ketika mereka sudah mau menerima penjelasanmu tentang tauhidan, hak Allah. Ya, hak Allah itu apa? Allah itu siapa? Maka pada umum as-shalah, serukan kepada mereka bahwa Allah telah memerintahkan kepada mereka dengan sholat. Bukan sholat dulu, tauhid dulu. Ya, bukan sholat, tapi tauhid dulu. Ya, ajak mereka untuk kenalkan kepada mereka siapa Allah, apa hak Allah. Itu yang pertama kali di dalam berdakwah. Terkadang orang itu tidak tahu siapa Allah, tidak tahu dia Allah itu siapa.
Ketika ditanya apa makna daripada Allah, tidak tahu juga. Apa arti Allah itu? Tidak tahu. Sedangkan mereka sering menyebut Allahu Akbar, Allah sering. Tapi ketika ditanya apa itu maknanya Allah, tidak tahu. Oh, itu banyak kejadian. Nah, kenalkan dulu siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemuliaan-kemuliaannya, hakikat Allah apa, baru apa sih hak Allah, apa haknya. Karena Allah terkadang di dalam ayat-ayatnya itu memperkenalkan diri dulu. Baru setelah kita kenal, setelah Allah memperkenalkan dirinya, baru apa hak Allah itu. Sebagaimana contoh di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-21 gitu. Allah katakan ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah kenalkan siapa yang kalian ibadah itu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Allah kenalkan walladzina min qablikum, dan orang yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian juga. Nah ini dalam surat An-Nas misalnya Allah pun kenalkan juga. Al-Baqarah pembuka surat, kan begitu ya. Kemudian An-Nas penutup surat. Allah katakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur manusia. Allah kenalkan dirinya, siapa Rabbnya manusia itu? Penciptanya, pengaturnya, pemiliknya. Kemudian Malikin nas, rajanya manusia. Kemudian baru yang semua ini Rabbnya manusia, kemudian rajanya manusia, itu adalah ilahin nas, itu adalah sesembahannya manusia. Allah tidak mengatakan sembahnya Allah, tidak, tapi Allah kenalkan dulu. Ini tipe dakwah semacam ini. Kita kenalkan dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenalkan dulu ini apa hakikat agama ini. Kita kenalkan dulu siapa Nabi itu siapa. Baru nanti apa hak-hak Islam, apa hak-hak Nabi, apa hak-hak Allah. Jangan kenalkan hak-haknya dulu, sholat dulu, zakat dulu, berbahaya. Kalau corak daripada suatu kelompok agama, zakat dari harta 10%, 20% begitu, bahaya nanti ke dunia. Tapi inilah dakwah, terutama dakwah salafiyah, itu adalah mengajak kepada manusia untuk mengenali siapa Rabbnya, mengenali apa agamanya, mengenali siapa Nabi. Itu pertama dulu. Ini inti daripada ilmu, wajib. Kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ilmu yang pertama kali apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ini ilmu. Jangan sampai kita tidak memiliki, jahil dalam 3 ilmu ini. Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau itu lembut hatinya. Ketika beliau lewat, kok melihat kuburan, beliau menangis. Beliau sering menangis. Ini Utsman bin Affan. Ya. Nah, ketika beliau baca Quran, itu dibandingkan dengan kuburan, itu lebih banyak menangis lewat kuburan. Maka ditanya kepada Utsman, ya Utsman, limadza tabki? Ya, mengapa ketika kita lewat kuburan engkau lebih sering menangis dibandingkan dengan yang lain? Karena kata Utsman, karena Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwal manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah perjalanan yang pertama kali untuk berjalan ke kampung akhirat. Apabila dia selamat dari alam kubur ini, maka itulah awal kebahagiaan dan keselamatan. Walau siapa yang tidak selamat dari kuburan ini, maka dia tidak akan selamat di awal perjalanan. Maka insya Allah, ya. Jadi apa maksud daripada Utsman mengatakan, ketika kita selamat dari fitnah kubur, mampu menjawab siapa Rabb kita, apa agama kita, siapa Nabi kita, maka kita akan bahagia dan selamat untuk perjalanan kita seterusnya. Maka ini ilmu penting, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi berpesan kepada siapa? Berpesan kepada Mu'adz, hendaknya engkau kenalkan dulu siapa Allah. Baru mereka sudah kenal, ya, baru berikan kabar gembira kepada mereka apa hak-hak Allah. Kemudian ketika mereka sudah tahu hak-hak Allah,
tak katakan kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan sholat kepada mereka, zakat kepada mereka, dan seterusnya dari syarat-syarat Islam ini. Akhirnya ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Namanya siapa tadi? Mu'adz. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Ya. Siapa tadi namanya Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Insyaallah ya. Jundub bin Junadah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Secara umum mengenali namanya saja sudah bagus itu insyaallah. Ya. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, cuman 1 2 3 4. 4 kata. 4 kata ini didengar oleh 2 orang sahabat, Mu'adz dan Jundub, sudah merubah kehidupan mereka sepanjang hidup mereka. Luar biasa. Ini kalau hati itu bersih dan mendapatkan nasihat, maka hati itu akan mampu menampung nasihat itu dengan baik. Perhatikan Nabi SAW, mengapa semua ucapannya itu mendapatkan pengaruh dari semua hati-hati manusia. Karena Nabi itu ketika berkata semacam ittaqillah tsumma kunta, betul-betul bersumber dari hati beliau, bukan embel-embel yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Ini ya, termasuk daripada adab dalam berdakwah itu, hendaknya kita mengecek introspeksi niat. Ketika kita berkata, ketika kita mengajak, ketika kita memperingatkan, itu apa tujuannya? Nah, sehingga ya, perhatikan ucapan Nabi, hanya 4 kata saja bisa merubah kehidupan jutaan manusia. Ittaqillah tsumma kunta. Kenapa? Karena ucapan ini betul-betul keluar dari hati kecil Nabi, bukan embel-embel yang lain. Baik. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Ya, wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Takwa merupakan jalan menuju keselamatan. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal dengan satu bekal, takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Bekallah, karena kita sekarang ini lagi mengumpulkan bekal. Ya, dan sebaik-baiknya bekal untuk kita bawa pulang ke kampung kita adalah takwa. Maka berbekallah dengan takwa. Dan tidak ada wasiat yang terbaik yang kita berikan kepada sesama kita melainkan wasiat takwa. Maka wasiat yang pertama kali yang Nabi terkadang memberikan wasiat itu adalah wasiat takwa. Iya. Takwa itu maknanya adalah wiqayatun min adzabillah. Penjagaan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang takwa itu dinamakan juga dengan libas. Walibasut taqwa hiya khair. Dan libas takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Mengapa Allah mengatakan takwa itu dengan kata pakaian, pengibaratan dengan pakaian? Karena kita tahu pakaian itu adalah penghalang. Tujuan kita berpakaian itu apa? Untuk apa? Untuk menutup aurat. Sedangkan aurat itu aib, harus ditutupi. Ayam saja auratnya ditutupi kan? Ayam, nah itu kan ditutupi dengan bulunya. Itu tujuan pakaian. Kemudian dengan adanya pakaian, maka mungkin dingin, panas. Begitu juga dari kehidupan kita. Dengan adanya takwa, maka kita akan dijaga. Makanya
puasa itu tujuan akhirnya apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Nah, ketika kita bertakwa di dalam bulan puasa, ketika ingin melakukan sesuatu, ingat lagi puasa. Ingat lagi puasa. Mau bohong, puasa. Mau dalam misalnya dalam menakar timbangan, ingat lagi puasa. Dan seterusnya. Maka takwa itu adalah libas, pakaian. Baik. Makna takwa? Takwa itu maknanya ya kalau dalam bahasa kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu makna takwa yang sering kita dengar di khotib-khotib, di mimbar-mimbar di hari Jumat, kan gitu ya. Karena di antara adab di dalam khutbah Jumat itu apa? Berwasiat dengan takwa. Berwasiat dengan takwa. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam khutbah hajahnya, ayat-ayat yang beliau bacakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa lagi yang diajar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Iya. Ya ayuhan nas, dan seterusnya. Manusia, orang-orang yang beriman, ada manusia yang khusus, ada manusia yang umum. Itu diajak semua untuk bertakwa. Kan tidak ada wasiat terbaik, ajakan yang terbaik melainkan apa? Ajakan untuk bertakwa. Karena takwa itu umum sifatnya. Ya. Mana takwa? Ada makna yang terbagus yang diambil dari ucapan seorang ulama bernama Talib bin Habib. Siapa tadi? Talib bin Habib. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah wa tarju thawaballah. Kata beliau, takwa itu adalah engkau beramal. Berarti takwa itu wujudnya amal. Amal apa? Bintol atin minallah. Amalnya adalah dalam ruang ketaatan kepada Allah. Jadi amal banyak. Ada nyangkol, itu kan amal, perbuatan artinya. Nah, tapi amalan dia itu di dalam ruang-ruang ketaatan kepada Allah. Itu takwa. Ya. Nah, dia beramal itu ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus meyakini dia mampu beramal itu bukan kekuatan diri, bukan kehebatan diri, bukan ilmu diri sendiri, tapi itu adalah di atas anugerah cahaya yang datang dari Allah. Dia harus meyakini semua amalan yang mampu ia lakukan itu semata-mata kemudahan yang Allah mudahkan untuknya. Wa tarju thawaballah. Nah, dia beramal itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meraih pahala dari Allah. Jadi semua dikembalikan kepada Allah ketika beramal. Itu takwa namanya. Ya. Kemudian makna nur tadi ala nurin minallah adalah ala ilmu. Ya, ala ilmu wa itba'ir rasul. Jadi kita beramal itu di atas ilmu dan di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarangan kita di dalam beramal. Kemudian wa ma'na thawaballah itu adalah ikhlasulillah. Dia mengharapkan amal dia tadi itu mengharapkan apa? Ya, pahala, ikhlas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taqwa an tatruka maksiat Allah. Engkau meninggalkan maksiat Allah ala nurin minallah wa takhafu min adabillah. Perhatikan di sini, takwa itu juga adalah ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa namanya. Meninggalkan riba. Berarti kalau kita sudah kita bekerja di suatu tempat misalnya bank konvensional misalnya.
kita tinggalkan, itu takwa namanya. Ya, dia juga meninggalkan, tidak minum lagi, tidak mabuk lagi, tidak judi lagi. Ketika ditanya, kenapa kau nggak mabuk? Saya sudah sakit, sudah tua. Kenapa nggak judi lagi? Tidak ada fulus lagi, bangkrut. Nah, jadi itu bukan karena Allah, karena sakit, karena nggak kuat lagi. Kenapa nggak jajan lagi? Wah, saya sudah kena sakit yang bahaya. Nah, gitu. Dia meninggalkan karena sakit, karena dunia, karena tidak punya uang, karena sakit dan seterusnya. Ini bukan takwa namanya. Dia meninggalkan karena yang lain, bukan karena Allah. Nah, dia meninggalkan itu kenapa? Dia meninggalkan riba karena Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan. Karena itu adalah dosa besar. Kenapa dia tidak minum lagi? Ya, karena itu adalah dosa besar. Dia tinggalkan itu an-nurul minallah. Perhatikan, meninggalkan maksiat supaya mendapatkan pahala itu, tinggalkan itu karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah perintahkan wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tattaqun atau tuflihun. Maka kita itu meninggalkan sesuatu itu karena Allah dan mengharapkan apa tadi? Mengharapkan apa? Thawab Allah. Kenapa kita tinggalkan? Karena apa? Takhafu min adzabillah. Takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini makna takwa yang disebutkan oleh Thalib ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Takwa, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita belajar masalah makna takwa, konsekuensi takwa, itu panjang masalahnya. Karena ini wasiat yang teragung. Tapi masya Allah, takwa itu ya akan mengurai dari setiap permasalahan kita. Karena Allah di dalam surat At-Talaq mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap urusan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sulit dalam perkara kita itu bertakwa, maka Allah akan memberikan kemudahan. Ya, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yukaffir, mengampuni dosa-dosa. Masya Allah, ini keutamaan daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa ini adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih banyak keutamaan takwa. Intinya bahwa cukup ya segala amal yang kita lakukan itu adalah wujud takwa. Ya, takwa itu bagaimana kita bertakwa? Semua harus bertakwa. Lisan pun harus bertakwa. Sebagaimana semua anggota tubuh kita ini berwasiat takwa kepada lisan. Ittaqillah ya lisan minna. Kata semua anggota tubuh kita berkata kepada lisan setiap pagi hari, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami ini. Betapa banyak ya badan dipukul gitu kan, itu karena lisan. Karena betapa banyak kehancuran, kebinasaan dan kecelakaan itu karena disebabkan oleh lisan. Baik, ini yang pertama wasiat ya. Yang kedua, wa adbi sayyi'atal hasanata tarkuha. Ikutkanlah perbuatan yang buruk itu dengan menggantinya dengan amal soleh, dengan kebaikan. Karena amal kebaikan itu akan tamhuha, menghilangkan amal keburukan tersebut. Dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik, amal soleh itu akan yudhibna, menghilangkan semua amalan-amalan keburukan. Ya, makanya masya Allah,
Ini termasuk cemerlangnya, kesempurnaannya agama kita, agama Islam. Karena ketika kita melakukan amal soleh, itu bentuk taubat, itu bentuk dari usaha kita untuk menghapuskan dosa. Ya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Inna salawatul khams, sesungguhnya salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat dengan Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, mukaffirat ma bainahunna, itu adalah mukaffirat, pengampunan dosa di antara keduanya. Kenapa? Karena dimulai dengan amal soleh, ditutup dengan amal soleh. Tadi kita sholat subuh, itu amal soleh. Nanti sholat duhur, itu amal soleh. Diawali dengan amal soleh, ditutup dengan amal soleh, dosa diantaranya itu hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jumat, amal soleh. Ketika kita datang sholat Jumat, kita dengarkan khutbahnya, lalu kita sholat 2 rakaat bersama imam. Kemudian kita sholat Jumat lagi, diawali dengan amal soleh, ditutup juga dengan amal soleh, maka dosa diantaranya terhapuskan. Belum lagi Ramadan. Ya, Ramadan kita ikut berpuasa, sholat tarawih, kemudian kita baca Quran, amalan-amalan yang di dalamnya luar biasa di dalam bulan Ramadan. Kita ikuti juga. Insya Allah 10 hari lagi akan datang bulan Ramadan. Kita juga beramal di dalamnya. Diawali dengan amal soleh, ditutup juga dengan amal soleh. Mukaffirat, itu diantaranya apa? Akan dihapuskan oleh Allah. Tapi ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu tidak cukup dengan seperti ini, wajib dengan bertaubat. Karena dosa besar itu tidak akan terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Maka di sini ini wabi sayi'at al-hasanata, ya, yang akan dihapuskan dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Apa sih dosa kecil itu? Apa dosa kecil? Kalau ada definisinya, ya contohnya lah. Kalau dosa besar kan gampang ya. Ya, kalau dosa kecil, merokok. Dosa besar itu. La tuhlikum. Janganlah kalian menjerumuskan kalian ke dalam kebinasaan. Itu dosa kecil. Dosa. Zalim, syirik, zalim itu dosa kecil. Dosa besar ya. Apa jalannya? Jadi nggak tahu dosa kecil, nggak tahu. Musik. Wah, itu kalau ada ancamannya nanti dina, itu dosa besar. Jadi dosa besar itu ininya, ciri-ciri dosa besar itu adalah pertama, ketika kita mau lakukannya itu ada ancaman. Ancaman itu banyak. Bisa dengan misalnya, sesungguhnya Allah tidak ngajak bicara, sesungguhnya Allah tidak mensucikan dia pada hari kiamat, sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman-ancaman. Itu dosa besar namanya. Atau nanti perbuatan itu sama seperti perbuatan syaitan, itu dosa besar. Karena sama dengan perbuatan yang orang yang Allah telah kutuk. Atau suatu perbuatan yang sama dengan binatang. Paham ya? Itu dosa besar. Nah, sekarang dosa kecil apa? Kelalaian. Lupa. Lupa itu Allah maafkan, bukan dosa. Allah katakan Nabi katakan innallaha tajawaza li an ummati. Allah akan memaafkan 3 hal dalam umatku. Apa? Hal khata, salah, an-nisyan, lupa, wa mastukira anhu, dan tidak dia terpaksa untuk melakukannya. Allah maafkan, bukan dosa besar, bukan dosa. Jadi kalau antum lupa sholat, nggak sholat zuhur karena lupa, karena asik, dosa? Ya enggak. Dosa kapan? Ketika dia ingat pada waktu itu dia tidak lakukan, itu dosa namanya. Tapi kalau dia langsung lakukan, kata Nabi, man nama au nasiya
Fa sholatuhu idza dzakara. Barang siapa yang lupa, barang siapa yang tertidur, barang siapa yang tidak tahu gitu ya, lupa, maka waktu sholat baginya ketika dia ingat. Walaupun sepekan yang lalu baru ingat sekarang. Nah, sholat sekarang, karena itu waktu baginya. Apa contohnya? Maksiat mata. Ketika memandang wanita yang itu gimana? Udah niat itu. Dosa kecil. Masya Allah. Jadi kalau melihat orang-orang itu maksudnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Tapi juga terus. Kalau nggak sengaja kan tadi khotok dia. Termasuk dalam khotok. Setiap perkara yang guna kos tanpa niat, tanpa tujuan, tidak sengaja itu bertujuan atau tidak? Nah, nggak boleh. Berarti Allah maafkan. Tapi kalau itu dosa besar itu sudah. Apa? Itu larangan dari Nabi Muhammad SAW menyerupai orang kafir. La man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk daripada kaum tersebut. Dosa besar. Apa yang bingung ya? Jadi nggak tahu selama dosa kecil apa. Dosa kecil itu adalah segala perantara untuk menuju dosa besar. Memang, misalnya berzina itu hukumnya apa? Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada ancaman di situ, ada hukuman di situ. Apa hukumannya berzina? Kalau dia bujang gadis diasingkan. Kalau dia sudah menikah dirajam, dilempari batu sampai mati. Ya, itu hukumannya. Maka dosa besar. Nah, segala perantara sebelum terjadinya zina. Kapan zina itu terjadi? Ketika timba masuk sumur begitu loh. Itu namanya zina. Nah, ketika chattingan itu bukan dosa besar, itu perantara, wasilah. Chattingan sehingga terjadinya zina. Nah, itu chattingan loh ya. Melihat, ngintip, dia jalan ngintip, bisa saja ya. Nah, itu dosa. Ya, jadi proses untuk terjadinya dosa besar itu apa? Dosa kecil itu semua. Dan kita pasti melakukan itu semua. Pasti. Ya tak? Tidak ada yang tidak. Nah, maka itu dosa kecil. Nah, yang terangkat dengan kita melakukan amal kebaikan itu dosa-dosa kecil. Dan dosa besar tidak akan terangkat melalui dengan jalan bertaubat. Ingat bagaimana cara bertaubat? Ini mau masuk bulan Ramadan ya. Kalau kita masih banyak dosa, masih banyak maksiat-maksiat, kita sulit untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Salat tarawih, puasa, baca Quran, sedekah. Kalau masih ada kotoran-kotoran dalam hati, maka apa? Sulit untuk melakukan itu semua. Dan itu mungkin kita rasakan. Kok sudah baca Quran, satu selembar udah pedes matanya. Ya, kok sudah baca Quran kok dering HP, matikan dulu HP-nya. Ya, maka amal soleh itu diibaratkan perhiasan. Amal soleh itu diibaratkan perhiasan. Hati itu ibarat ruangannya. Paham? Nah, antum kalau punya ruangan kamar nih, semua punya kamar ya, punya kamar. Tapi antum ingin hias kamar itu, tapi masih banyak kotoran, ya, sampah apa begitu, belum antum bersihkan, lalu antum langsung hias, indah tidak? Tidak indah hidupnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin beramal soleh, harus dibersihkan dulu hatinya. Melalui apa tadi? Taubat, dibersihkan dulu. Baru ketika sudah bersih, beramal di situ, maka indah hatinya, indah hidupnya. Ya, maka bagaimana cara bertobat kepada Allah? Bagaimana? Pertama, mengakui dosa itu di hadapan Allah.
mengakui. Bagaimana cara mengakuinya? Inilah bab namanya muhasabah atau introspeksi diri. Itu perlu supaya kita mengerti keburukan diri kita. Kita ini lebih tahu tentang diri kita. Maka pertama apa? Muhasabah, introspeksi. Nah setelah kita tahu, oh saya berdosa, saya melakukan dosa, adukan kepada Allah. Betul-betul ikrarkan, ya Allah, aku melakukan ini. Kita mau mengadukan kepada Allah atau tidak, mau mengakui atau tidak, Allah tahu. Lebih baik kita seorang yang gentle saja, akui. Orang yang salah itu kan ketika dia berani mengakui, hebat dia. Karena orang yang benar itu dia pemberani. Nah kita seorang mukmin, dia berani untuk mengakui kesalahan. Tapi kalau kita sembunyi, nggak mau mengakui, nah ini akibatnya fatal. Harus akui di hadapan Allah. Kedua, setelah kita mengakui di hadapan Allah tuh, tumbuhkan rasa penyesalan yang begitu dalam. Penyesalan itu urusan hati, amalan hati. Nah kalau kita sudah menyesal dengan betul-betul penyesalan hati loh ya, walaupun di saat kita aku menyesal, tapi hati yang menjadi sedih. Karena Allah itu mengerti bahasa dan perjalanan hati kita. Kemudian syarat yang ketiga, dia memiliki azam, keinginan kuat untuk tidak mengamalkan dosa itu lagi. Ya, ini perbuatan sudah. Dia ingin menjauhi dosa itu. Dia berkeinginan kuat untuk tidak mengamalkannya lagi. Berarti jiwa dan raganya bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham di sini? Ini cara bertaubat yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang kedua, bab taubat. Silakan dibaca di situ di dalam mukadimahnya. Maka ini apabila dosa itu ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, misalnya dosa itu ada hubungannya dengan manusia, karena kita ini bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada makhluk. Pasti kita ini punya kesalahan di hadapan Allah, punya kesalahan antar sesama. Bagaimana cara taubatnya ketika kita punya kesalahan dengan makhluk, dengan manusia? Itu 3 tadi disertakan ditambah 1. Apa yang keempat? Minta kehalalan. Iya, minta kehalalan. Kalau itu berupa gunjingan, kalau berupa ghibah, hatinya sakit, teriris-iris karena ucapan kita misalnya, karena perbuatan kita misalnya, segera minta kehalalan. Walaupun dia tidak mau menghalalkannya, tapi kita minta, persaksikan Allah, aku sudah minta maaf kepadanya. Allah tahu. Kalau itu berupa barang, hak dia, kita ambil, kembalikan. Karena itu yang membuat kita selamat dari tuntutan dia pada hari kiamat. Kalau belum ada penghalalan di dunia, maka nanti kita datang pada hari kiamat menjadi orang yang bangkrut, muflis. Ini paling sengsara orang yang bangkrut ini. Kata Nabi Muhammad SAW ketika bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya perhiasan, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang. Bukan itu kata Nabi. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala ngaji, pahala baca Quran. Berarti amal dia itu telah Allah terima, karena dia telah bawa untuk menghadap Allah, telah dia bawa pada hari kiamat. Berarti kan telah diterima oleh Allah. Tapi di dunia dulu dia suka ngambil ini, mukul ini, gibahi ini. Akhirnya pahala yang banyak tadi dia bawa, dia harus serahkan kepada orang-orang yang dia zalimi di dunia. Habis pahalanya, masih ada kezaliman yang belum terhalalkan. Akhirnya dia harus memikul dosa-dosa orang, diangkat, dicampakkan dia ke dalam api neraka. Sebelumnya dia sudah banyak membawa pahala, bangkrut pada hari kiamat. Ini dosa antar sesama, jangan remehkan. Kalau dia tidak mau relakan, bahaya. Hutang itu bahaya, ya, menggibahi bahaya, itu dosa. Allah biarkan. Sulit untuk meminta kehalalan kepada manusia, sulit. Mungkin kita dulu misalnya 15 tahun yang lalu kita gibahi dia, begitu kan? Kita sakiti hati dia, kita hina dia. Sekarang kita sudah pindah misalnya, di mana kita harus mencari?
Kan sulit. Atau kita membayar hutang atau berhutang kepadanya, ya sengaja kita tidak bayar, kemana kita mencari? Kan sulit. Apalagi dalam hal ini kita semuanya pengurus, ya, pengurus masjid, pengurus yayasan, pengurus lembaga, banyak uang umat yang masuk. Ini banyak sekali. Ya, ketika kita salah, yakin dengan sengaja kita mengambil orang dibilang, ini bahaya sekali. Kemana kita harus minta kehalalan? Sedangkan itu uang siapa? Makanya kita berhati-hati. Ini yang akan menghambat kita masuk ke surga. Allah itu ingin penghuni surga itu bersih betul dari dosa kepada Allah, dari dosa kepada sesama makhluk. Semua akan diadili oleh Allah. Namanya kontorah nanti. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, dua kambing yang saling menanduk, kambing yang menanduk dengan di dunia dulu, ya, maka di akhirat diadili. Ya, seekor kambing ditanduk akan Allah berikan tanduk, ya, untuk menanduk kambing yang dia tanduk di dunia. Setelah itu mereka mati. Itu hewan. Adapun kita tidak mati, hidup. Ya, penduduk surga akan hidup dengan bersenang-senang. Adapun penduduk neraka, wala yamutu wala yahya. Ini penduduk neraka, tidak hidup, tidak mati mereka. Artinya bagaimana? Dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan, disiksa lagi sepanjang hari-harinya. Abadan. Ini kalau kafir. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Ada juga hadis dari, nanti akan sampai hadisnya di hadis yang ke 40 atau 42, ya, saya lupa. Dari Anas bin Malik, yang mana Nabi kita Muhammad SAW berkata tentang firman Allah, hadis qudsi. Allah katakan, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku, terus berharap kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu. Aku tidak peduli. Ini Allah sendiri yang mengatakan begitu kepada anak Adam. Anak Adam, bukan orang mukmin saja, seluruh anak Adam, anak turunan Adam. Allah katakan, selama engkau masih berdoa kepadaku, terus dari doa tersebut engkau harap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu. Aku tidak peduli dengan dosa tersebut. Jalan pengampunan apa? Berdoa dan berharap. Allah gandengan antara doa dan harapan. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, besarkan harapan supaya diterima oleh Allah. Ini satu paket. Kalau kita berdoa lalu terserah Allah, mau diterima, monggo, nggak diterima juga apa-apa. Nah, ini bahaya doa ini. Nggak pasti Allah tidak terima, kan? Nggak butuh dia. Tapi kalau kita berdoa lalu besarkan harapan, antara doa dan roja, harapan harus ada dalam ibadah. Yang kedua, Allah mengatakan, ya bani Adam, law balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu tingginya menjulang setinggi lagi, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, aku pasti mengampuni dosamu. Berarti jalan kedua untuk pengampunan dosa itu apa? Beristighfar kepada Allah. Istighfar itu, Masya Allah, luar biasa keutamaannya. Nabi kita saja beristighfar kepada Allah 70 kali, 100 kali. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Mengapa Nabi lakukan semacam ini? Sedangkan beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang dulu maupun yang akan datang. Allah telah kabarkan kedudukan beliau di surga, di jannah yang paling tinggi. Loh, mengapa beliau beristighfar sampai banyak segitu, 70, 100 kali dalam sehari? Nah, karena Nabi itu menganggap dirinya belum sempurna dalam ibadah. Nabi saja yang begitu sempurnanya dalam ibadah menganggap dirinya belum sempurna. Bagaimana pula dengan kita yang kita menganggap, oh, saya sudah salafi, saya sudah menjadi ahlus sunnah, jempol sudah pelihara, saya sudah pakai cadar, wah, saya sempurna sudah. Jangan tertipu. Kita harus memperbaiki diri. Tahu ke kalian, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, beliau adalah teman kekasihnya Nabi kita.
Kata Nabi terhadap Abu Bakar, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Nabi berkata begini, Abu Bakar di hadapannya. Apakah lalu Abu Bakar sudah berleha-leha? Oh, tenang, kipas-kipas, tidak usah lagi beramal, aku sudah dijamin surga. Tapi tidak demikian. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, berjihad bersama Nabi, berupaya susah senang bersama Nabi. Nah, ini Abu Bakar. Demikian juga 10 sahabat yang pernah kita bacakan, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika Nabi membacakan hadisnya, apakah mereka berleha-leha? Semau mereka? Tidak. Terus semakin giat beramal ibadah, sholat malam, bersedekah, berjihad, sampai mereka menjadikan dirinya menjadi orang yang terdepan dalam berjihad. Ini Nabi juga begitu. Ketika Allah telah kabarkan tentang kedudukan Nabi, apakah Nabi berhenti dalam ibadah? Tidak. Zikirnya semakin banyak, sholatnya semakin panjang, puasanya terus di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan terus. Ini Nabi. Karena mereka menganggap diri mereka belum sempurna. Ini pertama, alasan mereka kok beribadah semacam ini. Alasan kedua, karena mereka itu bersyukur sekali kepada Allah dengan nikmat begitu. Kita ini, Masya Allah, banyak sekali nikmat. Kalau kita mau merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dulu kita tidak punya motor, Allah kasih kita motor. Mungkin kita belum punya mobil, nanti Allah akan kasih mobil. Dulu kita bujang, Allah pertemukan kita dengan seorang wanita. Kita punya anak, kita punya rumah, kita punya uang, kita bisa makan, semuanya nikmat. Lalu nikmat mana lagi kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka sebagai bentuk syukur Nabi dan para sahabat, mereka giat beribadah. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, untuk memberikan contoh kepada kita. Nabi saja kedudukannya begitu, apalagi dengan kita yang banyak dosa, belum ada jaminan masuk surga, belum ada jaminan keselamatan. Tentu kita harus memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang kedua, ya bani Adam. Ya. Yang ketiga, ya bani Adam, lau ataituka biqurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, nanti semua kita akan datang kepada Allah. Artinya kita akan pulang kepada Allah, meninggal dunia, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Kita akan datang kepada Allah. Allah katakan, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya kau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi ini dosa, kemudian engkau tidak pernah menyekutukan aku dalam ibadah-ibadah, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi ini pula pengampunan. Jalan ketiga untuk menembus dosa, bertauhid kepada Allah. Karena dengan tauhid mukaffirul dzunub, akan terhapus semua dosa. Ya, tapi syirik itu menghapus semua amal soleh. Syirik itu Allah tidak ampuni. Syirik itu mengekalkan seseorang di dalam neraka. Syirik itu adalah kezaliman, dosa yang paling besar. Ini, maka ketika kita beribadah hanya kepada Allah, dosa apa yang kita bawa untuk menghadap Allah, Allah akan berikan pengampunan sebesar dosa itu pula ketika kita hanya beribadah kepada Allah. Maka tauhid, maka dari tauhid, supaya kita mampu merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Karena tauhid satu-satunya jalan yang menyelamatkan kehidupan kita. Asas amal itu tauhid, asas keselamatan hamba itu tauhid. Makanya Nabi SAW, asas dakwah pertama kali beliau apa? At-tauhid. Bahkan bukan hanya Nabi, asas seluruh Rasul dan Nabi dakwah mereka at-tauhid. Ya, walaupun ba'athna fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang Rasul. Apa asas dakwah mereka? Ani budullaha wajtanibut taghut.
supaya mereka hanya menyembah Allah dan meninggalkan tauhid. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini jalan-jalan taubat, doa, berharap, beristighfar dan beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi amal soleh itu sekali lagi perhiasan. Ya, hati itu wadahnya. Karena amal soleh itu bertempat di dalam hati. Maka hati kita harus kita bersihkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara diminta kepada Allah kebersihan. Tadi bertaubat, beristighfar, berdoa dan berharap, dan masukkan peribadahan-peribadahan itu hanya kepada Allah dalam hati-hati kita. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir ya, wasiat Nabi kepada Abu Dhar dan Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan khaliqin, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ya, khalqun itu dari huruf khal, lam, qa. 3 huruf ya, fa'ala kayak gitu timbangannya. Khalaq itu kalau khaliq atau khalqun penciptaan. Ya, penciptaan artinya itu bentuk zahiriyah. Paham ya? Khalq itu penciptaan artinya. Khalqun zahirnya kita. Allah ciptakan kita begini. Ya, mata 2, hidung 1, telinga 2, kepala begitu di atas, tangan 2, kaki jari 5. Itu namanya khalqun, penciptaan zahir. Tapi kalau khuluqun dengan lamnya di dhammah, khuluqun itu akhlak. Akhlak itu batin. Akhlak itu batin. Berarti khalqun penciptaan secara zahir, khuluqun penciptaan secara batin. Ini khalqun. Baik, akhlak, kalau kita berbicara masalah akhlak ini, Masya Allah ya, panjang kalau kita berbicara masalah akhlak. Akhlak ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Tapi kalau kita berbicara masalah akhlak, Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau membagi akhlak itu menjadi 2. Kata beliau, akhlak ma'al khaliq dan akhlak ma'al makhluk. Akhlak bersama sang khaliq, bagaimana akhlak kita kepada Allah. Dan yang kedua, akhlak ma'al makhluk, akhlak bersama makhluk. Nah, ini keperincipannya. Nabi itu makhluk kan? Nah, bagaimana akhlak kepada Nabi? Akhlak kepada kedua orang tua setelah Nabi. Makhluk yang pertama yang harus kita berbagus akhlak kedua orang tua. Diatur di dalam Al-Quran. Kemudian akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada anak, akhlak kepada saudara-saudari, akhlak kepada tamu. Semuanya diatur oleh Islam. Ya, jangan katakan Islam itu agama yang tidak berakhlak, agama yang keras, agama teroris. Jangan katakan, karena kalau kita pelajari, pakai sendal, melepas sendal itu diatur dalam Islam. Mau makan, setelah makan, ketika makan, kayak lupa berdoa, itu diatur juga dalam Islam. Ada orang sakit, diatur bagaimana ya menyembuh orang sakit. Ada orang meninggal, ada orang bersin, dan seterusnya, semua diatur. Apa sekarang yang tidak diatur di dalam Islam? Semua diatur di dalam Islam. Ya, makanya sempurna agama Islam itu, sempurna. Ya, maka berbahagialah kita berada di atas agama yang mulia, agama Islam. Maka akhlak ini pertama kali adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana caranya memiliki akhlak yang baik kepada Allah? Bagaimana? Sudahkah kita berbuat akhlak yang baik kepada Allah? Bagaimana caranya? Hah? Tahu? Kapan kita dikatakan memiliki akhlak yang baik kepada Allah? Gimana caranya? Belum tahu? Nah, ini pembahasan khusus nanti terkait dengan al-imanu billah, iman kepada Allah. Itu akan dikupas bagaimana akhlak-akhlak kita kepada Allah. Gitu ya. Kemudian akhlak kita kepada makhluk. Nah, ini dibagi lagi. Akhlak kepada Rasul. Bagaimana akhlak kita kepada Rasul? Dibagi lagi. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada guru, ulama? Nah, itu diatur semua di dalam Al-Quran, di dalam Islam diatur. Maka sehingga kita tuh berjalan, kita itu dimanapun, ya, bergaul dengan siapapun kita bergaul akan memberikan kebaikan. Ya, sebagaimana kalau kita melihat sejarahnya salah satu ulama Ibnu Hajar Asqalani, Ahmad bin Muhammad bin Ali nama beliau, Ibnu Hajar Asqalani, dia mendapatkan gelar Al-Hafidh. Mendapatkan gelar Al-Hafidh karena beliau ini umur 28 tahun sudah menghafal jutaan hadis. Ini tidak sembarang ya, mendapatkan gelar Al-Hafidh. Itu melebihi profesor. Profesor saja belum tentu dia sudah prof, dapat apa, sudah menghafal 1000 hadis, belum tentu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani itu orang-orang yang bersama itu sangat senang. Bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau ini sampai-sampai orang-orang non-muslim mencintai beliau. Kenapa? Karena Imam Al-Hafidh ini menggabungkan antara ilmu dan amal. Ini salah satu contoh ya kepada ulama. Beliau menggabungkan antara ilmu dan amal, sehingga beliau ini suka membantu, beliau ini lemah lembut bahasanya, sehingga siapapun yang bersama beliau itu senang. Itu ciri orang mukmin. Bahkan Nabi SAW ibaratkan seorang mukmin itu kasyajaratin nakhli, seperti apa? Pohon kurma. Ya, pohon kurma. Apa itu keutamaan pohon kurma? Kalau kita tahu, pohon kurma itu tidak ada yang bisa dibuang. Ya, dari pohonnya. Pohonnya dulu Nabi menggunakannya untuk mimbar, sehingga dia nangis ketika diganti dengan mimbar yang lain. Ya, dahannya untuk kayu bakar. Dulu pelepah-pelepah itu digunakan untuk menulis di zaman Nabi. Di Al-Quran, ditulis di situ di pelepah-pelepah kurma. Ya, dijadikan atap. Daunnya juga dijadikan atap, dijadikan tas. Kemudian ada serabut-serabutnya. Aren kan ada serabut-serabut. Itu dijadikan tali oleh mereka. Sebagaimana yang dipakai oleh Ummu Jamil. Tahu Ummu Jamil? Kenal nggak? Istri dari Abu Lahab. Ketika Ummu Jamil itu mencari kayu bakar, hammalatal hatab, ke hutan, dia menjadikan serabut-serabut kurma menjadi tali. Maka tali itu pada hari kiamat Fiji dihahabalum min masad, Allah lingkarkan di leher. Ini kurma ya. Kemudian kurma ketika sudah berbuah, yang muda enak, yang hampir matang ranum-ranumnya enak, apalagi yang lagi matang luar biasa. Kita saja yang sudah bulanan sampai ke sini masih habis. Sedang di sana makanan onta, makanan kita kalau di sini. Itu Masya Allah. Ya, kurma. Kurma itu kata para ulama
tidaklah kurma itu tumbuh melainkan membuat subur lahan di sekelilingnya. Kurma itu tumbuh di mana saja, di Arab yang jarang hujan, mungkin satu tahun sekali, yang pasir di atasnya, tidak ada tanah, pasir bisa tumbuh subur. Apalagi di negeri kita yang katanya tongkat pun menjadi tanaman, batu pun jadi tanaman, luar biasa. Apalagi di sini tumbuh, di Arab saja tumbuh. Berarti mukmin itu tinggal di mana saja bisa. Ya, tinggal di mana saja bisa. Mau di Jawa, mau di Sumatera, bisa tinggal karena dia membawa kebaikan, membuat subur tanah di sekeliling. Ingat, mukmin itu ketika diganggu dia punya senjata. Sebagaimana kurma, ketika diganggu di dahan-dahan itu ada duri-duri. Ya, dia akan membela diri. Ketika buahnya ingin dicuri misalnya kan, orang kan harus memanjat dulu. Nah, pas memanjat itu ada duri-duri senjatanya. Begitu juga mukmin, ketika diganggu dia punya senjata. Itu pengibaratan Nabi terhadap seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Luar biasa akhlaknya baik. Jadi dalam berdakwah, jadi Nabi kita Muhammad SAW sebelum diperintahkan untuk memberi peringatan, maka Nabi itu dihiasi dengan akhlak dulu. Maka Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi, sangat sayang kepada Nabi. Abu Thalib sampai akhir hayatnya sangat mencintai Nabi karena dilihat dari sisi akhlaknya. Khadijah binti Khuwailid, ya, mendengar reputasi Nabi begitu al-aminnya, as-siddiqnya, terpercayanya, kejujurannya, tergiur, terpikat. Akhlak Nabi itu dikenal karena Allah ingin menjadi rasulnya itu sebelum menyampaikan sudah dikenal dengan apa? Dengan akhlak, supaya orang menerima. Tidak ada celah, kecuali kalau seorang nabi misalnya, begajulan dulu, preman dulu, tidak ada istilahnya nabi itu asalnya preman. Ya, ada premannya para nabi siapa? Ustaz. Itu kalau nggak pantas ya premannya. Nabi itu memiliki akhlak yang mulia, badannya kekar. Nah, dia kalau sudah menonjol orang mati sudah, keluar matanya. Nah, gitu. Kekuatan. Itu bukan preman. Orang kuat itu nggak harus preman. Ali bin Abi Thalib itu kalau kita baca sejarah, ketika beliau ikut berjihad di perang Hudaybiyah, ya, perang Tabuk, saya lupa perangnya itu, ya, yang mana yang ketika Abu Thalib dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, kata Nabi malam hari, sore hari mengatakan, besok saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Wah, para sahabat nggak bisa tidur malam itu, termasuk Umar. Siapa di gerangan ini? Mereka bukan kenal benderanya, tapi menginginkan siapa yang Allah cintai itu siapa. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Nabi pun memintakan kepada Ali dengan sebab engkaulah Allah akan memenangkan peperangan ini. Karena sebelumnya sudah Abu Bakar sudah tidak berhasil, kemudian Umar juga tidak berhasil, akhirnya Ali. Nah, Ali itu ketika berkecamuk perang jihad, ya, tamengnya itu lepas. Tahu tamengnya? Tameng dari besi. Akhirnya beliau mau tidak mau karena panah, pedang begitu. Akhirnya beliau apa yang menjadikan tameng? Pintu apa namanya kalau perbatasan itu? Perbatasan kalau ada perbatasan, ini negeri kaum muslimin, negeri kafir. Nanti ada perbatasan. Apa itu namanya ya? Saya lupa. Nah, itu ada pintu yang kalau diangkat itu, kata para sahabat, luar biasa Ali.
Pintu itu kalau kami angkat membutuhkan 8 orang baru terangkat. Oh ini siapa? Ali diangkat sendiri dengan tangan kirinya, pedang tangan kanannya diangkat. Oh ini kan Ali kuat. Apakah preman Ali? Bukan. Jadi kuatan. Ya, Umar itu kuat, luar biasa. Sekali tebas, ya hilang kepala orang, hatinya kan kuat. Kalau kita kan belum tentu kali tebas, mungkin ya berapa senti. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal. Wasiat ini bukan untuk mereka saja, tapi untuk kita selaku umatnya. Masya Allah, kita harus berterima kasih kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Jundub bin Junadah, Abu Dar yang telah menyampaikan wasiat ini kepada kita. Karena tanpa mereka kita tidak akan pernah mendengar, membaca, tahu tentang wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada dari mereka, ya, kemudian dari para ulama-ulama, ya, makanya hormati mereka, doakan mereka, cintai mereka, karena dengan sebab mereka kita mampu mengetahui sabda-sabda Nabi SAW, mengetahui nasihat-nasihat, mengetahui arahan-arahan, sehingga kita mengerti jalan agama kita. Allah a'lam. Jadi sampai sini pembahasan kita tentang hadis yang ke-18. Insyaallah datang Ramadan ya, nanti kayaknya libur ya. Ya libur, kalau Ramadan libur dulu ya. Ya karena mungkin atau mau baca Quran ya, atau lagi puasa. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di bulan Syawal nanti di hadis yang ke-19. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada belum? Terlagi ya. Ya. Kita tutup majlis dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.